Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Sekolah Alam Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizah dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Nah, ayah bunda di luar sana selalu sekali penasaran terkait dengan bagaimana miss-miss yang ada di Sekolah Alam Bosowa memantau perkembangan anak-anaknya selama berada di Sekolah Alam Bosowa. Kali ini kita mau bahas terkait perkembangan psikomotor anak. Jadi bagaimana perkembangan ini dipantau oleh missnya selama di sekolah, dan kira-kira apa sih yang ayah bunda bisa lihat kalau untuk memantau perkembangan ini juga kalau di rumah gitu ya. Sama saya sudah ada Miss Hikmah. Halo Miss. Halo Miss. Terima kasih banyak Miss sudah hadir bersama. Oke Miss, Miss. boleh perkenalan diri dulu Miss. Miss Oh, ya, Hikmah boleh. ngajar apa nih Iya. di sekolah Jadi alam? untuk saat ini saya sebagai wali kelas. Wali kelas. Iya, betul. Wali kelas SD ya Miss? SD, kelas 1. SD. Ya, Oke. betul. Tapi kali ini memang Miss punya bahasan atau topik terkait dengan psikomotor ya Miss. Ya, Miss betul sekali, memperhatikan terkait dengan perkembangan psikomotor anak-anak di Sekolah Alam Bosowa. Betul Miss, sekali, Miss. boleh dijelaskan dulu Miss, psikomotor ini sebenarnya apa ini? Ya, baik Miss Anggi. Jadi perkembangan psikomotor itu sendiri Miss Anggi bisa dibilang adalah bagaimana proses perkembangan kemampuan gerak anak. Jadi tahapan perkembangan kemampuan gerak anak ini memiliki 3 tahapan penting. Yang pertama adalah bagaimana koordinasi antara sistem saraf, kemudian koordinasi antara otak, kemudian otot. Nah, jadi ketiga hal ini saling berkesinambungan, Miss. Nah, iya, seperti itu. Jadi kemudian perkembangan ini juga mencerminkan apakah gerakan atau perkembangan anak ini nantinya dilihat apakah mereka itu sudah sesuai dengan perkembangan yang ada di luar sana atau pada saat anak berkegiatan di luar. Jadi kita bisa lihat apakah anak ini kemampuan gerak anak ini sudah mampu bergerak sesuai dengan apakah dia bergerak secara sadar untuk setiap aktivitas yang melibatkan gerak pada saat di lingkungan sekitar, seperti itu Miss. Iya, betul ya Miss. Kalau mungkin orang awam yang belum tahu terkait dengan parenting atau ilmu parenting di luar sana, hanya berpikir kita kan lahir dan besar sudah bergerak sebagaimana mestinya ya Miss. Ya, Padahal betul ternyata sekali. kalau kita lihat, apalagi yang difokuskan di sekolah alam itu ada tahapan-tahapan tertentu ya Miss yang harus betul. anak-anak penuhi dulu pada saat mereka di usia perkembangannya ini, usia golden age ini harus mereka penuhi dulu, dan itu yang harus Miss lihat di psikomotornya ya Miss, atau perkembang geraknya itu, Ya, karena ini betul. nanti yang jadi basic pada saat mereka sudah dewasa ya Miss. Iya, betul sekali Miss. Iya, jadi sedikit menambahkan ya Miss. Jadi perkembangan psikomotor ini sendiri itu memiliki 2 kemampuan utama. Yang pertama itu motorik halus dengan motorik kasar. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan motorik kasar? Jadi motorik kasar itu sendiri adalah berkaitan dengan otot perkembangan atau berkaitan dengan adanya lebih berkaitan dengan otot-otot besar. Ya, atau otot-otot yang atau bagaimana koordinasi seluruh tubuh anak. Jadi seperti misalnya ya Miss, anak ini akan berkegiatan olahraga di lapangan. Nah, jadi disinilah anak itu bisa dilihat bagaimana sih apakah anak tersebut akan menggunakan seluruh koordinasi tubuhnya, seperti gerak dasar lokomotor seperti berlari, berjalan, melompat, kemudian memanjat seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan motorik halus? Nah, jadi motorik halus ini sendiri Miss bisa dibilang lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Mengapa? Karena motorik halus ini melibatkan hal-hal kecil, yaitu otot-otot kecil dan juga koordinasi antara mata dengan tangan, seperti itu. Iya. Berarti memang banyak ya Miss yang sebenarnya harus diperhatikan Iya. kalau untuk melihat
namanya gerakan, tapi sebenarnya kalau kita lihat itu adalah psikomotor, bagaimana setidaknya seluruh saraf otak dan otot anak-anak itu semuanya bersinergi semuanya dan bisa maksimal berkegiatan sehari-hari. Karena misalnya Miss, kalau sehari-hari, kalau seumuran saya mungkin lihat pada saat sudah besar ternyata dia tidak tahu, ternyata dia tidak suka misalnya makan sesuatu atau misalnya tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa main sesuatu, pasti akan ada timbul pertanyaan, masa kecilnya kurang bahagia, mungkin seperti itu ya bahasanya. Tapi ternyata mungkin pada saat waktu kecil dia tidak dirangsang atau tidak distimulasi perkembangan psikomotornya, sehingga pada saat dewasa ada perkembangan yang berbeda dengan orang-orang seusianya. Ternyata itu semua ada kaitannya ya Miss pada saat mereka di usia sekolah seperti ini. Nah, kalau Miss lihat ini kan usia SD ya Miss. Kalau dalam satu kali lihat saja gitu Miss bisa tahu tidak gimana perkembangan anak-anak yang masih kurang psikomotornya, masih perlu dikuatkan, dan mana anak-anak yang sudah bagus perkembangan psikomotornya? Jadi bagaimana dengan perbedaan dari perkembangan psikomotor anak. Jadi Miss, terkait hal tersebut itu betul sekali yang Miss katakan sebelumnya. Jadi setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Mengapa? Karena kita tahu bahwasanya anak itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Anak itu memiliki pengalamannya masing-masing. Nah, jadi hal ini akan melibatkan 3 faktor. Yang pertama itu dari segi faktor biologis. Kemudian dari segi faktor pengalaman atau lingkungan sekitar, dan dari segi faktor psikologisnya. Nah, jadi dari segi biologisnya sendiri ya Miss, itu berkaitan dengan kesehatan. Kemudian berkaitan juga dengan nutrisinya, apakah nutrisi anak tersebut sudah terpenuhi atau tidak. Dan kemudian yang paling utama adalah sistem saraf anak. Jadi sistem saraf ini sangatlah mempengaruhi semangat anak atau kesiapan anak dalam bergerak, dalam beraktivitas gerak. Kemudian dari segi lingkungan, dari segi faktor lingkungan, apakah anak tersebut di rumah atau di lingkungan sekitar itu diberikan ruang untuk bergerak? Kemudian apakah anak tersebut diberikan kesempatan untuk bermain? Dan yang paling utama di sini adalah dukungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, dari segi faktor psikologisnya, itu bisa dilihat apakah anak tersebut merasa aman di lingkungannya, apakah anak tersebut mempunyai rasa percaya diri yang kuat terhadap lingkungannya. Kemudian di faktor psikologis ini sendiri, apakah anak tersebut mempunyai motivasi. Jadi motivasi itu sendiri sangat berpengaruh Miss. Mengapa? Karena dari adanya motivasi ini akan memberikan keberanian untuk siswa dalam bergerak, seperti itu. Jadi ketiga faktor ini saling berhubungan atau saling berkesinambungan, seperti itu. Nah, jadi dari ketiga faktor ini bisa dilihat perbedaan dari anak yang mampu dan yang belum optimal perkembangannya. Nah, yang pertama dulu ya Miss. Jadi anak yang belum yang dengan perkembangan psikomotor yang sudah baik, itu anak tersebut akan memberikan akan muncul gerakan tubuh yang sudah cukup terkoordinasi. Jadi pada saat jadi tidak jarang ada anak yang pada saat berkegiatan di luar kelas itu kadang ada yang terjatuh, terpeleset, tersandung. Mengapa? Karena anak tersebut belum mampu mengontrol dirinya pada saat berkegiatan di luar, seperti itu. Kemudian ada selanjutnya anak yang dengan perkembangan psikomotor yang baik itu akan senantiasa mencoba hal-hal yang melibatkan aktivitas fisik atau gerak. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan melibatkan dirinya pada saat berkegiatan fisik. Nah, kemudian yang terakhir, anak itu akan merasa percaya diri pada saat melakukan aktivitas yang melibatkan gerak, seperti itu Miss. Ya. Nah, kemudian anak dengan perkembangan psikomotor yang bisa dibilang masih butuh penguatan atau psikomotornya itu masih butuh belum optimal. Jadi anak tersebut akan menunjukkan, yang pertama, anak tersebut akan merasa takut atau akan merasa ragu pada saat melakukan aktivitas yang melibatkan gerak. Kemudian anak tersebut akan
akan merasa lelah atau mudah lelah dan mudah menyerah. Nah, pada saat melakukan kegiatan yang melibatkan aktivitas gerak. Dan yang terakhir adalah anak tersebut akan cenderung menghindari kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik, Miss. Seperti itu. Jadi kedua hal ini saling berkaitan antara satu sama lain, tapi bisa dibilang hal ini masih bisa dibilang masih cukup wajar, Miss. Iya, karena seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda, memiliki tahapan yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda, lingkungan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak harus menuntut kamu kenapa belum tahu cara menggunting, kamu harus tahu menggunting. Jadi kita tidak harus memaksakan anak seperti itu. Iya, semua memang ada tahapannya ya, Miss. Ada betul tahapan sekali. yang baiknya, sebaiknya di usia seperti ini mereka sudah bisa melakukan apa. Tapi itu semua lagi pasti berbeda-beda memang setiap anak, karena ya itu tadi betul ya, Miss. Mereka punya latar belakang yang berbeda-beda setiap anak ini. Dan berarti tugasnya Miss ya di sekolah untuk melihat kira-kira kalau misalnya di usia seperti ini ternyata belum optimal, apa yang bisa Miss lakukan di sekolah, membantu di sekolah, dan apa yang bisa orang tuanya lakukan di rumah untuk membantu meningkatkan atau mengoptimalkan kembali seluruh perkembangan ini ya, Miss, termasuk psikomotor tadi ini. Kelihatan ya, Miss, mungkin kalau orang tua lihat, anak-anak semuanya senang kok lari-lari, anak-anak semuanya senang kok kesana kemari, tapi ada memang beberapa anak-anak yang tidak terlalu menyukai kegiatan fisik atau aktivitas fisik. Padahal sebenarnya dengan berkegiatan fisik itu bisa meningkatkan masing-masing tahap perkembangan mereka. Jadi memang psikomotor ini penting untuk dilatih ya, Miss. Nah, betul sekali, bisa untuk melatihnya, Miss, apa yang harus dilakukan? Kalau Miss di sekolah melakukan apa untuk mengoptimalkan kembali perkembangan psikomotor anak-anak? Berarti kegiatan anak di sekolah ya. Jadi di sekolah alam Bosowa sendiri itu kami ada beberapa program atau kegiatan misalnya di mana itu sudah berkaitan dengan motorik halusnya, dengan motorik kasarnya. Jadi motorik kasar sendiri dulu ya, Miss. Jadi di sekolah itu kami ada program psikomotor. Nah, jadi dari namanya sendiri ini berarti sudah kelihatan ya, Miss. Nah, jadi program psikomotor ini kami setiap guru itu ada PIC-nya setiap pekan. Jadi bagaimana, jadi tugas orang ini adalah memberikan atau memberikan ide-ide kepada untuk diberikan kepada anak nantinya, yaitu sebuah games. Nah, jadi games ini diberikan yang dimana games ini sudah mencakup gerak dasar lokomotor anak. Jadi semua anak, jadi nantinya anak akan bergerak dengan seluruh koordinasi tubuh. Nah, jadi misalnya games estafet tongkat, estafet bola seperti itu. Jadi di sini anak tidak hanya belajar saja, tapi mereka akan bermain. Jadi seperti dari sekolah alam Bosowa itu sendiri namanya ya fun learning ya, Miss, ya seperti itu. Jadi dari perspektif siswa dan guru itu berbeda. Kalau perspektif siswa itu mereka tahunya hanya bermain, tapi kita sebagai guru itu melihatnya mereka sudah bisa bermain, kemudian perkembangan psikomotornya juga sudah terlatih, kemudian bagaimana mereka berseru-seruan dengan teman-teman seperti itu, dan juga yang terpenting adalah kerja sama tim. Jadi tidak jarang perkembangan psikomotor ini atau kegiatan psikomotor ini kami biasanya itu melandasi anak-anak dengan tim yang penting seperti itu. Syukurnya sekarang sudah banyak yang mengetahui ya, Miss, kalau anak-anak bermain itu bukan hanya sekedar bermain, tapi sebenarnya anak-anak main itu justru mereka belajar dari main itu. Tinggal bagaimana di sekolahnya ataupun di rumahnya mengatur sedemikian rupa agar bermain itu bermanfaatnya maksimal. Nah, termasuk dengan psikomotor ini kalau di sekolah alam ternyata malah fun learning gitu ya, Miss. Diperhatikan psikomotornya dibuatkan seperti game agar anak-anak dapat berkembang, dan di situ Missnya dapat mengawasi ya, Miss, kira-kira psikomotornya sudah sampai mana. Minggu depan kita main games apa lagi yang bisa mengembangkan psikomotor ini. Dan
kalau kita lihat juga hal-hal kecil yang dilakukan anak-anak, misalnya mungkin hanya seperti berjalan gitu ya Miss. Kalau bagi orang dewasa kan hal yang biasa dan wajar berjalan, tapi bagi anak-anak bagaimana mereka bisa belajar mengontrol badannya, tidak tersandung dengan kakinya sendiri pada saat jalan. Kan seringnya tersandung hanya karena kakinya sendiri, belum bisa mengontrol kakinya. Bagaimana naik tangga dan lain sebagainya, hal-hal basic seperti itu diperhatikan psikomotornya agar betul-betul mereka bisa berkembang dengan optimal dan bisa menjalani kehidupannya dengan baik gitu ya Miss. Kalau itu di sekolah Miss, kalau di rumah misalnya Miss, ayah bunda juga mau bantu Missnya di sekolah untuk mengembangkan psikomotornya, kalau di rumah mereka bisa ngapain Miss? Jadi untuk kegiatan anak-anak di rumah atau siswa di rumah itu bisa dimulai dengan mengikuti segala rutinitas yang biasa ayah dan bunda lakukan di rumah. Seperti itu, seperti mengajak anak untuk lebih aktif dalam berkegiatan atau berkebun mungkin, kemudian mengajak anak untuk beraktivitas, menyapu. Jadi sesuatu hal yang dilakukan orang tua di rumah itu haruslah melibatkan anak seperti itu, karena biasanya ya Miss, tidak jarang ada orang tua yang hanya lebih sibuk dengan kegiatan yang lain, kemudian anak diberikan gadget dan anak tersebut akan lebih banyak screen time-nya. Iya, jadi seperti itu. Jadi anak akan terbatas dari segi psikomotornya, itu sudah tidak ada ruang untuk bergerak, kemudian tidak ada hal yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi hanya monoton dengan monoton bermain gadget di depan gadget dengan screen time yang berlebihan. Biasanya seperti itu. Tidak perlu hal-hal yang fancy ya Miss. Kalau di rumah misalnya mau juga main game seperti di sekolahnya, kalau di rumah kan terbatas mungkin jumlah orangnya, tidak sebanyak di sekolah punya teman-teman bermain. Tapi karena seperti itu, malah kalau di rumah cukup dengan dilibatkan kegiatan sehari-hari. Jadi apapun yang orang tua lakukan, kegiatan apapun itu anak harus juga ikut dilibatkan. Iya, walaupun mungkin akan sedikit ya gimana ya, kalau anak-anak ikut kita orang ibunya menyapu, bundanya menyapu, tidak mungkin anaknya juga akan menyapu dengan sebersih ibunya. Tapi tetap diberikan juga ruang untuk dia bisa ikut. Kalaupun memasak mungkin akan banyak kotor-kotorannya lain sebagainya, tapi malah melalui kegiatan sehari-hari seperti itu sedikit demi sedikit malah sangat mengembangkan psikomotornya mereka ya Miss. Jadi hal-hal sederhana saja di rumah ya Miss yang sebenarnya orang tua bisa bisa lakukan di rumah untuk membantu perkembangan psikomotor anak-anaknya, dan nanti akan dimaksimalkan juga lagi di sekolah gitu ya Miss. Terakhir Miss, harapannya Miss untuk anak-anak di sekolah Alam Boswa, kira-kira Miss maunya dalam perkembangan psikomotor mereka sebaiknya seperti apa, dan juga harapannya untuk orang tua, sebaiknya orang tua berbuat seperti apa untuk membantu mengembangkan psikomotor anaknya. Jadi terkait harapan kami sebagai misternya atau gurunya di sekolah itu, kami berharap anak-anak mampu untuk melibatkan diri pada saat berkegiatan di sekolah. Kemudian kami juga berharap apapun anak yang lakukan itu, entah bagaimanapun moodnya seorang anak, apakah baik atau tidak. Nah, dari situlah kami memberikan beberapa stimulus, dan alhamdulillah tidak jarang anak menghindari stimulus yang kami berikan. Alhamdulillah anak-anak mampu memahami stimulus yang kami berikan, dan juga alhamdulillah sejauh ini karena bisa dibilang ya Miss, saya adalah guru kelas 1, jadi sangat melihat perkembangannya dari awal masuk sampai di tahap sekarang ini. Iya, apalagi transisi ya Miss, dari TK masuk sekolah dasar. Iya, betul sih. Jadi pada awalnya mereka belum tahu cara menggunting sesuai dengan garis yang sudah disediakan sebelumnya. Kemudian ada yang mengatakan, Miss saya tidak tahu caranya, ini bagaimana. Jadi peran kita sebagai guru itu tidak memaksakan kehendak seorang anak. Jadi kita secara pelan-pelan saja, secara bertahap seperti itu. Senangnya seperti itu ya Miss. Miss Ana hadir di Sekolah Alam Boswa, dan seluruh Miss dan Mister yang lain hadir di Sekolah Alam Boswa untuk memberikan banyak ruang untuk anak-anak berkembang ya Miss. Apa lagi Miss yang mau disampaikan tadi?
Jadi terkait orang tua Iya, ya, ya. Jadi untuk peran orang tua di rumah, jadi untuk bapak ibu, ayah bunda di rumah kami berharap semoga ayah bunda itu memberikan apa ya namanya perhatian lebih kepada anak di rumah. Jadi untuk screen time-nya bermain gadgetnya itu dikurangi. Kemudian anak itu harus diberi ruang untuk bermain. Kemudian kesempatan untuk bergerak. Jadi biasanya itu tidak jarang orang tua membatasi anaknya tidak boleh bermain ini, tidak boleh melakukan ini. Jadi anak tersebut akan merasa apa ya tidak percaya diri dalam mengeksplor sesuatu, dalam mengeksplor hal yang ingin dia eksplor. Jadi dia akan merasa terbatasi. Oh, kemarin saya dilarang seperti ini, saya tidak mau, saya takut seperti itu. Jadi bolehlah didampingi jikapun anak itu merasa apa yang dilakukan anak tersebut itu ada hal yang memang patut dikhawatirkan, boleh juga didampingi anak. Jadi itu sih Miss yang terpenting, screen time-nya itu dikurangi. Kalau bisa dikurangi ya Miss, kayak ayah bunda dulu screen time-nya untuk anak-anak biar yang kita fokuskan adalah perkembangan psikomotornya, motorik halus, motorik kasarnya, bagaimana bisa mereka berkegiatan, berlari-larian setiap hari, tetap diawasi oleh orang tua dan gurunya di sekolah, dan semoga itu semuanya bermanfaat, karena semuanya itu bermanfaat untuk perkembangan mereka ke depannya. Senangnya karena sekarang sudah banyak orang tua yang melek terkait dengan pendidikan terhadap anak-anak ya Miss, parenting gitu ya, sudah tahu kalau anak-anak bermain itu bukan hanya sekedar bermain, tapi ada maksudnya di situ, ada perkembangan yang mereka bisa dapatkan dari setiap permainan yang mereka mainkan. Di mata orang dewasa mungkin hanya main, tapi sebenarnya mereka sedang berusaha untuk menggunakan tubuhnya, menggunakan imajinasinya, menggunakan otot, sarafnya dan lain sebagainya ya Miss. Dan itu yang semua guru-guru di sekolah alam perhatikan. Saya lihat sepertinya semua mata pelajaran gitu ya. Kalau di sekolah alam mata pelajaran, sentra, bahkan banyak sentra, dan setiap gurunya diberikan tanggung jawab untuk masing-masing. Itu kalau dilihat sebenarnya satu sama lain saling berhubungan ya Miss. Saling berhubungan semuanya. Jadi tidak ada satu misalnya yang sangat berfokus pada perkembangan anak, semuanya berfokus pada setiap tahap perkembangan anak. Jadi semua anak-anak itu dapat cara maksimal dan itu dilakukan di sekolah alam. Betul. Jadi tapi kalau misalnya juga anak-anak tidak bisa bertumbuh dengan maksimal kalau hanya gurunya saja di sekolah alam yang bekerja, kewalahan juga nanti guru-gurunya. Jadi kerjasama dengan ayah bundanya di rumah, karena lebih banyak waktu yang akan dihabiskan saat berada di rumah dengan ayah bundanya, bisa bekerja sama. Dan saya pikir banyak, kalau ayah bunda boleh lihat, banyak video testimoni orang tua terkait dengan bagaimana perkembangan anak mereka di sekolah alam. Mereka semua bekerja sama ya Miss, dengan Miss di sekolah, bagaimana agar betul-betul masuk di sekolah alam Bosowa mereka bisa dapat banyak hal-hal terkait dengan perkembangannya, dan perkembangannya bisa maksimal untuk kebaikan hidupnya mereka ke depan. Terima kasih banyak Miss Hikmah sudah bersama. Jadi kita panjang lebar cerita terkait dengan psikomotor ini ya Miss. Senangnya karena semuanya sudah melek terkait dengan parenting. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Miss sudah hadir bersama. Oke. Baik, terima kasih ayah bunda yang sudah menonton. Nah, kalau misalnya ternyata masih ada lagi yang ingin diketahui terkait dengan Sekolah Alam Bosowa, pertama-tama cek dulu Instagramnya Sekolah Alam Bosowa. Semua kegiatan terkait dengan Sekolah Alam Bosowa langsung diberitakan di situ. Berikutnya, kalau masih ada lagi yang ingin diketahui terkait dengan Sekolah Alam, boleh request atau komennya kira-kira mau tahu tentang apa lagi di Sekolah Alam Bosowa, atau boleh scroll video-video yang ada di bawah. Sudah banyak juga kita bahas terkait dengan perkembangan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Sekolah Alam Bosowa. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.